Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farjilang Saputra. Saya dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil kerja praktik saya dengan judul Prosedur Tagihan Piutang terhadap Termin Cair Perusahaan PT Wika Beton Tbk. Latar belakang. Piutang usaha adalah piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan salah satu aktiva atau aset lancar yang besar serta bagian terbesar dari total aktiva atau aset. Pemberian piutang mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya atau terlambat membayarkan kewajibannya. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dalam hal ini, tujuan tertentu itu adalah termin cair yang ditargetkan oleh para pihak manajemen yang berada di perusahaan PT Wika Beton Tbk. Gambaran umum perusahaan. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton didirikan sebagai salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya Persero pada tanggal 11 Maret 1997 dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, and installation atau EPI di industri beton Asia Tenggara. Saat ini, Wika Beton merupakan produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Wika Beton telah memiliki 14 pabrik dan 1 mobile plant yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki pertumbuhan industri konstruksi yang tinggi. Wika Beton juga memiliki 3 crushing plant di Cigudeg Bogor, Lampung Selatan, dan Donggala Palu. Wika Beton menerapkan pola precast engineering, production, installation. Saat ini, Wika Beton memiliki 3 anak perusahaan, yaitu ada Wika Kobe atau Wika Komponen Beton, Wika Kraton atau Wika Krakatau Beton, Wika CLT atau Wika Citra Beton Teduh, dan 1 perusahaan asosiasi PT Wika Pracetak Gedung. Tinjauan pustaka. Pengertian piutang. Menurut Yusuf, piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari pihak penjual kepada si pembeli yang timbul karena ada suatu transaksi. Pada umumnya, piutang timbul karena adanya transaksi penjualan kredit. Klasifikasi piutang. Menurut Kieso, mengungkapkan bahwa untuk tujuan laporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau current receivable, piutang jangka pendek short term receivable, dan piutang tak lancar atau non current receivable. Dan yang terakhir adalah piutang jangka panjang long term receivable. Selanjutnya ada pengakuan piutang usaha. Menurut Martini, piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang secara kredit umumnya diakui pada saat hak milik atas suatu barang atau jasa beralih kepada pembeli. Sedangkan untuk piutang yang timbul dari transaksi penjualan jasa secara kredit diakui ketika jasa tersebut dilaksanakan atau telah selesai.
Pengertian termin. Menurut Setiawan dan Iwan, termin adalah sistem pembayaran yang hampir sama dengan pembayaran cicilan standar yang sering dilakukan oleh perusahaan lain. Namun, cicilan yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal bulan, karena terkadang pembayaran bisa disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat. Jadi, termin ini bagi saya adalah pembayaran yang bisa dilakukan kapan saja, asal tidak melebihi jatuh tempo. Selanjutnya ada fungsi termin. Fungsi termin adalah sebagai bukti pembayaran yang sah. Yang kedua ada dokumen sah atas suatu kerjasama. Yang ketiga bukti adanya progres. Di sini sudah jelas di balik arti fungsi termin ini adalah sebagai bukti pembayaran yang sah. Jika pihak yang mengakui itu sebagai piutang sudah menerbitkan invoice atau bukti pembayaran, itu adalah sebuah bukti yang sah atas kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak. Gitu. Jadi menurut saya invoice yang sudah diterbitkan oleh pihak yang yang mengatakan itu adalah piutang atau pihak supplier itu adalah bukti berkas yang sah dan bukti adanya progres atas pengiriman barang atau jasa yang telah dilakukan. Manfaat termin. Manfaat termin yang pertama ada biaya yang ditanggung cenderung kecil, proyek bisa diselesaikan tepat waktu, terdapat jeda waktu untuk menyiapkan dana. Lagi di sini manfaat termin, biaya yang ditanggung lebih kecil. Biaya yang ditanggung ini bukan biaya atas progres, tapi biaya atas pajaknya atau PPh-nya atau PPN-nya gitu. Jadi menurut saya manfaat termin di sini adalah bukan biaya yang ditanggung biaya atas progresnya yang lebih kecil, tapi biaya pendukungnya yang lebih kecil. Karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sudah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada proyek bisa diselesaikan tepat waktu. Dengan adanya termin, kita mengetahui katakanlah misalnya ada suatu proyek. Proyek itu totalnya katakanlah 500 juta. 500 juta itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu katakanlah 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu bisa menjadi sebuah acuan untuk proyek itu tepat waktu. Jika proyek itu melebihi dari waktu 1 tahun, maka biaya yang lainnya, biaya produksinya atau biaya progresnya itu akan lebih meningkat. Yang ketiga, terdapat jeda waktu untuk menyiapkan dana. Terjadi yang saya amati di lapangan, Wika Beton juga menyuplai kepada pihak yang belum mempunyai nama atau kita biasa nyebutnya retail atau individual atau perorangan. Bagi perorangan mungkin dana yang besar itu cukup susah mereka mencarinya. Karena jelas itu sudah biaya yang ditagihkan oleh perusahaan besar seperti Wika Beton ini mempunyai banyak biaya-biaya yang untuk menunjang progresnya ke depan. Jadi untuk individual atau perorangan itu bisa menyiapkan waktunya untuk mencari dana atas pembayaran yang telah ada progresnya, seperti itu. Selanjutnya,
Dokumen dan alur penagihan. Dokumen untuk penagihan di PT Wika Beton Tbk itu ada invoice, ada kwitansi, ada berita acara pembayaran, ada berita acara serah terima, berita acara opnam barang, NPWP, faktur pajak, rekapitulasi pengiriman barang, rincian BAD retensi jika ada. BAD di sini ada biaya yang akan dibayar. Selanjutnya ada rincian hutang PPN masukan non-WAPU, surat perintah pelaksanaan pekerjaan (SPK), purchase order atau kontrak. Selanjutnya ini adalah alur penagihan. Dimulai dari ketika kita mendapatkan proyek di Wika Beton itu yang praktikan melihat ketika kita mendapatkan sebuah proyek atau sebuah tanggung jawab untuk menyuplai barang ke pelanggan, yang jelas pertama di awal harus membuat kontrak atau menerima PO. PO ini yang membuat adalah bagian SE atau Sales Engineering. Karena dasar untuk bekerja yang praktikan lihat selama ini di Wika Beton adalah kontrak atau purchase order ini. Ketika sudah ada purchase order, maka semua kegiatan transaksi di akuntansi dan keuangan itu sudah bisa berjalan. Yang selanjutnya, proses berkas tagihan. Proses berkas penagihan ini sama seperti yang praktikan jelaskan di slide sebelumnya, itu membuat berkas untuk penagihan. Jika berkas penagihan di slide sebelumnya itu sudah terkumpul semua, baru kita lanjut ke progres selanjutnya yaitu penagihan. Penagihan ini bisa dua cara. Yang pertama, penagihan di Wika Beton ini bisa dua cara. Yang pertama itu bisa kita kirimkan invoice-nya via ekspedisi atau kita datangi langsung kantornya atau tempat yang harusnya kita tagih. Yang selanjutnya itu pencairan piutang. Pencairan piutang ini terdapat dua. Kenapa saya bisa bilang dua? Karena klien atau customer itu bisa mentransfer uangnya ke kantor pusat atau ke kantor cabang. Jika sudah selesai, transfernya atau transaksinya, pelanggan atau customer bisa konfirmasi ke Wika Beton pusat atau cabang bahwasanya sudah ditransfer atau sudah selesai melakukan transaksinya. Permasalahan dan solusi. Selama praktikan di sana, praktikan melihat ada permasalahan. Yang pertama yaitu tagihan yang masuk di akhir bulan dan melewati waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan operasi atau KO dan tidak lengkapnya lampiran atas tagihan tersebut mengakibatkan data yang menumpuk di akhir bulan sehingga harus diinput dalam waktu yang cepat. Dikarenakan data tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Keuangan dan Human Capital. Jadi, untuk permasalahan pertama, semua transaksi kegiatan piutang itu harus dilaporkan ke Direktur Keuangan. Kita per bulan dapat berapa, pencairannya, target piutangan di bulan itu berapa gitu, selisihnya berapa, itu akan menjadi acuan untuk di bulan berikutnya. Yang kedua, pencairan piutang di rekening koran yang tidak ada keterangannya mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui atas tagihan mana yang sudah cair. Ya, jadi selama praktikan di sana, praktikan melihat adanya transaksi di rekening koran yang tidak memiliki keterangan yang lebih panjang.
Contoh misalnya customer ini, selesai transaksi dengan menambah keterangan hanya pembayaran ready mix atau pembayaran material. Nah, para karyawan di sana, bahkan praktikan pun juga melihat bahwasanya ini adalah sebuah permasalahan yang mungkin mengganggu aktivitas atau aktivitas pencatatan di akuntansi dan keuangannya. Dan selanjutnya, sistem pengarsipan yang belum tertata rapi mengakibatkan pencarian dokumen yang agak lambat karena dokumen tagihan masih tercecer atau belum diarsip dengan baik. Untuk permasalahan ketiga ini sangat kompleks, bukan hanya untuk dokumen tagihan saja, tapi praktikan melihat bahwasanya di Wika Beton ini memiliki sistem pengendali internal atau SPI atau auditor internal. Mereka mengadakan audit 3 bulan sekali untuk memeriksa kelengkapan atau kerapihan berkas. Jika berkas itu belum rapi, itu akan mempersulit tim keuangan dan tim akuntansi dan memperlambat pekerjaan mereka, seperti itu. Selanjutnya, solusi. Solusi dari praktikan sendiri adalah apabila terlalu banyaknya proses penagihan dilakukan di akhir bulan, maka kita harus mempersiapkan diri dan menanyakan dokumen tagihan yang sudah ditagihkan ke pelanggan, sehingga bagian akuntansi bisa langsung menginput tagihan tersebut ke dalam laporan piutang, sehingga data tagihan tidak tertumpuk dan bisa tersusun dengan rapi. Untuk solusi pertama, seperti itu. Jadi, tagihan yang sudah dilakukan di akhir bulan mungkin bisa ditaruh di berkas atau di box yang sudah disediakan atau di tempat yang sudah disediakan, supaya meminimalisir tagihan itu double input atau tercecer, seperti itu. Yang kedua, apabila kita mengetahui tagihan mana yang sudah cair dan tidak ada keterangan di rekening koran, maka kita harus segera mengkonfirmasi tersebut kepada pelanggan agar sesuai dengan yang mereka bayarkan, sehingga kita tidak salah dalam mengurangi tagihan mana yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Jadi ketika tagihan ini sudah masuk ke rekening koran, alangkah baiknya kita mengkonfirmasi ke pelanggan eh, tagihan mana yang sudah dibayarkan agar pencatatan di akuntansi atau pencatatan di keuangan bisa sinkron dengan baik. Yang terakhir ada sistem pengarsipan yang kurang rapi, tentu dapat kita bantu dalam pengarsipan dokumen tersebut agar rapi. Dan apabila dokumen tersebut dicari, maka dapat dengan mudah kita menemukan dokumen yang dicari tersebut. Mempersiapkan outline kosong dan menyusun dokumen sesuai tanggal dan pelanggan agar apabila tagihan bisa dicek berdasarkan tanggal penagihan dan pelanggan yang dituju. Kesimpulan, dari hasil pengamatan selama kerja praktik di PT Wika Beton Tbk, penulis bisa menarik kesimpulan bahwasannya penagihan piutang usaha secara baik dan benar serta melakukan penagihan secara intensif maka akan memperoleh termin cair yang telah ditargetkan oleh manajemen, serta pembayaran piutang yang melebihi jatuh tempo dan kurang lengkap dokumen atas proyek-proyek dapat mengganggu cash flow perusahaan PT Wika Beton Tbk. PT Wika Beton Tbk secara keseluruhan bisa dikatakan cukup baik untuk melakukan sistem yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Saran dari praktikan adalah PT Wika Beton diharapkan dapat membuka peluang kerja praktik lebih banyak bagi para mahasiswa sebagai sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Yang kedua, diharapkan PT Wika Beton Tbk memberi pengarahan job description yang lebih kepada peserta magang sesuai dengan rencana dan tujuan kerja praktik lapangan. Mungkin cukup sekian pemaparan
Hasil kerja praktik saya selama 2 bulan di PT Wika Beton Tbk, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.